dari kota tua. Nah, hari ini kita akan menjelaskan ke kalian tentang sejarah dari Museum Wayang, dan kita akan menelusuri lebih dalam lagi tentang ada apa sih di Museum Wayang ini. Dan kita berlama tentang let's go. Nah guys, sekarang ini ada salah satu contoh wayang. Di sini tuh ada wayang kulit Sawalunto. Nah, wayang kulit Sawalunto ini berasal dari kota Sawalunto yang ada di Sumatera Barat. Ini itu wayang kulit itu merupakan hasil akulturasi dari budaya Jawa dan budaya Minangkabau dengan bahasa dan alat yang khas. Untuk sejarah bangunan ini itu sebelum menjadi museum, bangunan ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan masa kolonial. Pada tahun 1640, bangunan ini awalnya merupakan gereja yang bernama De Oud Hollandskerk. Gereja tersebut digunakan oleh masyarakat Belanda yang tinggal di Batavia pada masa itu. Namun pada tahun 1808, gereja tersebut mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan kemudian dibangun kembali dengan nama De Nieuw Hollandskerk. Setelah Indonesia merdeka, fungsi bangunan ini mengalami beberapa perubahan. Bangunan ini sempat digunakan sebagai gudang, lalu menjadi lembaga kebudayaan. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1975, bangunan ini secara resmi dijadikan Museum Wayang oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Ali Sadikin. Peresmian ini bertujuan untuk melestarikan seni wayang sebagai warisan budaya bangsa. Dengan latar belakang bangunan kolonial yang menyimpan seni tradisional Indonesia, Museum Wayang menjadi simbol pertemuan antara sejarah kolonial dan kebudayaan Nusantara. Koleksi Museum Wayang itu ada museum wayang menyimpan lebih dari 6.000 koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa jenis wayang dapat ditemukan di museum ini di antara lainnya, yaitu ada wayang kulit dari Jawa dan Bali, wayang golek dari Sunda, wayang leber, wayang kritik, dan wayang orang. Selain koleksi dari Indonesia, museum ini juga memiliki boneka dan pukat dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, India, bahkan beberapa negara di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa seni pertunjukan boneka merupakan bagian dari budaya dunia. Wayang Indonesia sendiri telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2003 sebagai Masterpiece of the Art and Intangible Heritage of Humanity. Pengakuan ini membuktikan bahwa wayang memiliki nilai yang tinggi dan diakui secara internasional. Nah, tadi kan udah dijelasin koleksi museum wayangnya. Sekarang saya bakal ngejelasin fungsi-fungsi wayangnya. Nah, di sini ada wayang yang digunakan sebagai media pendidikan, yaitu cerita-cerita yang diangkat dalam pertunjukan wayang biasanya berasal dari epos besar seperti Mahabharata dan Ramayana. Dari cerita tersebut, masyarakat belajar tentang nilai moral seperti kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan perjuangan melawan kejahatan. Nah, yang kedua, wayang juga digunakan sebagai penyebaran agama. Nah, pada masa penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, para wali songo memanfaatkan pertunjukan wayang untuk menyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih mudah diterima masyarakat. Nah, mereka memasukkan unsur-unsur ajaran agama Islam ke dalam cerita wayang tanpa menghilangkan budaya lokal yang sudah ada. Lalu yang ketiga, wayang juga menjadi sarana sosial. Dalam seringkali menyelipkan pesan-pesan tentang kondisi sosial. Yang ketiga, wayang juga menjadi sarana kritik sosial. Datang seringkali menyelipkan pesan-pesan tentang kondisi sosial dan politik dalam pertunjukan. Nah, keberadaan Museum Wayang sendiri memiliki makna penting bagi identitas nasional Indonesia. Museum ini bukan hanya tempat penyimpanan benda sejarah, tetapi juga pusat pelestarian budaya. Melalui museum ini, generasi muda dapat mengenal sejarah, nilai-nilai moral, serta kekayaan budaya Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, Indonesia memiliki banyak tradisi dan kesenian daerah. Museum Wayang menjadi salah satu bukti bahwa warisan budaya harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sekian guys dari kami mengenai penjelasan sejarah dan budaya di Museum Wayang Kota Tua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Lah, gua mah ganteng.